Wah. Salve, selamat pagi saudari dan saudara, sahabat Silima Katolik yang terkasih. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silima Katolik edisi hari ini, Selasa 5 Agustus 2025. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil mempersembahkan intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau, takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Putramu dengan mengakui dan menaati sabdanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silima Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, melangkah dalam iman di tengah badai. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh para murid naik ke perahu dan mendahuluinya, sementara ia sendiri naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dalam keheningan malam dan kesunyian doa, Yesus tetap memikirkan murid-muridnya yang tengah bergumul melawan badai di tengah danau. Ini menjadi gambaran mendalam tentang bagaimana Tuhan seringkali terlihat jauh dari hidup kita, terutama saat kita merasa diterpa gelombang kesulitan. Namun, sesungguhnya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Doanya adalah pelukan kasih yang kelihatan tetapi nyata. Saat malam semakin larut dan perahu diguncang angin, Yesus datang kepada mereka dengan cara yang tak terduga, berjalan di atas air. Para murid malah ketakutan, mengira itu hantu. Seringkali dalam hidup, kehadiran Tuhan datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan, melalui peristiwa yang tidak kita mengerti,
bahkan menakutkan. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata-kata itu adalah peneguhan bagi siapa saja yang sedang berada dalam badai kehidupan. Tuhan tidak selalu menenangkan badai dengan segera, tetapi Ia selalu hadir di dalamnya. Petrus dengan keberanian dan iman meminta untuk berjalan di atas air menuju Yesus. Dan ketika ia memusatkan pandangannya kepada Yesus, ia sungguh dapat melangkah di atas air. Namun, ketika ia mulai melihat angin dan ombak, ia pun tenggelam. Inilah gambaran iman kita. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita mampu menghadapi segala hal. Tetapi ketika kita mulai lebih memperhatikan masalah daripada Tuhan, hati kita dipenuhi rasa takut dan mulai tenggelam. Namun, Yesus tidak membiarkan Petrus karam. Ia segera mengulurkan tangan, menangkapnya, dan menegurnya dengan lembut. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kisah ini adalah undangan bagi kita untuk tetap berjalan dalam iman, bahkan ketika hidup terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Kita mungkin merasa sendiri, takut atau ragu, tetapi Yesus selalu hadir, siap mengulurkan tangannya. Ia tidak menjanjikan perahu yang bebas dari gelombang, tetapi Ia menjamin kehadirannya di tengah badai itu. Dalam hidup sehari-hari, saat kita merasa tidak sanggup lagi melangkah, ingatlah, iman bukan tentang tidak pernah takut, melainkan tentang terus melangkah sambil percaya bahwa tangan Tuhan selalu siap menyambut kita kembali. Tuhan memberkati. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala kekudusan, kami bersyukur atas sabda ilahi-Mu. Semoga kami senantiasa mewartakan kebenaran-Mu yang menjadi penghiburan sejati bagi dunia, sampai kelak kami Kau perkenankan menikmati hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas karya pelayanan kita, rencana-rencana kita pada hari ini, mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah.